Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Di cuaca yang cerah ini, hari ini saya mau melakukan biasa perawatan kebun kopi. Ini kebun kopi saya yang berumur 6 bulan HST. Jadi sekitar 6 bulan setelah tanam, atau mungkin 5 bulan karena di awal musim hujan waktu itu. Hari ini saya memantau, ternyata perkembangannya cukup bagus. Tapi karena medan di sini sangatlah curam, jadi hampir sekitar 45 derajat. Ini dari bawah sampai atas itu semua kita menanam pohon kopi. Jadi sekitar ada 500 pohon di sini. Dan waktu itu bibit kopi ini saya beli polybag secara online. Saya beli di daerah Kebun Banteng, ya, COD. Waktu itu saya beli secara online. Dan alhamdulillah di awal musim hujan waktu itu saya tanam, dan sekarang sudah mulai membesar. Karena waktu itu saya beli itu sekitar 30 cm, ya, tingginya 30 cm, belum ada ranting, ya, masih sangat kecil. Alhamdulillah setelah kita lakukan penanaman dan pemupukan, hasilnya cukup bagus. Nah, karena waktu itu kita terburu-buru karena sudah masuk musim hujan, jadi kita belum melakukan lahan ini atau medan ini dengan menggunakan terasering yang bagus. Kita waktu itu hanya menanam, ya, jadi belum diteras secara rapi karena waktu itu terlalu sibuk, ya. Yang penting cepat tanam karena musim hujan sudah tiba. Jadi sedikit demi sedikit saya akan melakukan terasering, jadi melakukan perataan di area pangkal pohon ini. Jadi pohon ini alhamdulillah sudah mulai tumbuh dengan bagus, ya, bisa kita lihat. Ya, oke, lanjut pemirsa. Jadi jadwal hari ini saya akan melakukan perawatan lahan. Jadi lahan ini karena terlalu jurang, kalau tidak dilakukan terasering secara bagus, ini mengakibatkan kurang bagus dalam pertumbuhan. Kenapa kurang bagus? Jadi kalau musim hujan, semua humus yang ada di daerah jurang atau curam seperti ini, dia akan mengalir bersama air. Dia tidak berhenti di daerah atau di area yang diteras. Dengan adanya terasering, maka humus itu akan berhenti di situ. Dan apabila kita melakukan pemupukan, pemupukannya pun atau pupuknya itu tidak akan hanyut oleh air hujan. Makanya pentingnya kita melakukan terasering di area yang cukup miring seperti ini. Ya, kita akan mulai saja pemirsa. Ini saya bawa cangkul. Jadi dulunya di sini tuh isinya kayu, ya, kayu mahoni. Sudah saya tebang habis. Tapi masih keras ini. Tapi alhamdulillah ini sudah mati. Jadi usahakan bekas tebangan-tebangan itu mati. Jangan sampai hidup. Kalau hidup berarti akar-akar itu masih menyedot nutrisi. Maka dari itu kita usahakan semua pohon yang ditebang itu mati. Kedua, lebih efektif kalau rumput-rumput di suatu kebun itu disemprot, ya, disemprot sehingga mati. Jangan di pembersihan gulma itu dengan menggunakan atau dipapas atau diarit atau dibersihkan dengan cangkul. Itu kurang efektifnya itu gimana? Nomor satu, pekerjaan akan lebih lama. Yang kedua, yang paling penting, bahwa si rumput itu akarnya itu belum mati. Jadi walaupun sudah di atasnya tidak ada daunnya, kita potong secara pendek, tidak terlihat pohonnya, tapi akarnya masih hidup, itu masih bisa menyedot nutrisi. Tapi kalau disemprot sehingga semua mati, lapuk, itu akar-akarnya pun sudah tidak berfungsi. Maka itu sangat bagus. Makanya usahakan
Dalam pembersihan gulma itu dengan penyemprotan obat rumput biar semuanya mati. Begitu pemirsa. Nah ini sudah sangat gembur. Lakukan proses terasering. Jadi kita harus meratakan area pohon kopi ini, jangan sampai jurang. Ini sangat penting dalam proses perkebunan itu, jangan asal. Kita harus mengenali teknik-teknik dalam perkebunan di area-area yang tentunya berbeda. Ya ini pemirsa, ada beberapa pohon yang sudah dilakukan terasering, jadi lebih rapi. Dan yang paling utama adalah posisi pangkal pohon kopi ini bisa rata,
Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan pemupukan itu pupuknya tidak hanyut oleh hujan, maka harus rata. Begitu pemirsa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.